Shalom saudara-saudara ini kasih dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali bersama channel YouTube saya, Shalom by Victor Rianto. Apa kabar? Luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saudara ini kasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul yang ke-27. Ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Saya bacakan firman buat saudara. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus." Saudara ini kasih dalam Tuhan, dalam firman Tuhan ini menceritakan keadaan waktu Paulus menjadi tawanan karena Injil. Mereka membawa Paulus berlayar ke Italia. Di tengah-tengah perjalanan Paulus memperingatkan bahwa akan terjadi kesukaran-kesukaran, bukan buat hanya kapal tapi juga jiwa mereka semua. Tetapi perwira Julius lebih percaya, lebih mendengarkan nahkoda atau jurumudinya. Singkat cerita, waktu mereka meneruskan perjalanan, tiba-tiba angin datang, badai datang mengombang-ambingkan kapal itu. Dan akhirnya kapal itu kandas, terhempas, hancur, dan mereka mendarat di Pulau Malta. Saudara ini kasih dalam Tuhan, ada banyak kesalahan-kesalahan yang disebabkan karena kesalahan kita sendiri, karena kebodohan kita sendiri. Masalah yang besar, badai itu datang karena kebodohan kita sendiri, saudara. Amin. Saudara ini kasih dalam Tuhan, banyak orang berpikir orang itu bodoh karena tingkat pendidikannya tidak tinggi. Saya cuma mau bilang sama saudara, tidak selalu orang yang pendidikannya tidak tinggi itu melakukan kebodohan. Ada banyak orang yang sekolahnya biasa-biasa saja, tapi dia tidak melakukan kebodohan. Ada orang yang sekolahnya S1, S2, S3, dia melakukan kebodohan, saudara. Jadi tidak ada hubungannya antara tingkat pendidikan dengan kebodohan seseorang. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang menyebut orang bodoh itu seperti apa, saudara. Amsal 12 ayat yang ke-15. Dikatakan apa, saudara? Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Artinya apa, saudara? Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Artinya ya dia menang sendiri, benar sendiri. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sok tahu, sok jago, sok pintar, saudara. Itu yang disebut bodoh. Tetapi dikatakan apa? Siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Orang yang bijaksana adalah orang yang bisa mendengarkan nasihat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin kalau kita refresh kembali beberapa tahun yang lalu atau beberapa hari yang lalu ataupun kejadian-kejadian yang sebelumnya, andai kata kita mendengarkan nasihat dari orang tua kita, mungkin itu juga dari istri kita atau anak kita, ataupun mungkin dari saudara-saudara yang kakak kita atau adik kita, ataupun teman kita yang memperingatkan kita. Mungkin keadaan kita tidak seperti hari ini. Betul ya, saudara ya? Ada begitu banyak penyesalan. Kenapa ya dulu saya tidak mendengarkan nasihat dari orang tua saya? Kenapa ya dulu tidak mendengarkan nasihat dari istri saya? Kenapa ya tidak mau mendengarkan nasihat dari teman baik ataupun dari anak kita? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada begitu banyak kebodohan-kebodohan dalam kehidupan kita. Saudara, siapa sih yang mau disebut bodoh? Nggak ada ya, saudara. Orang kalau disebut bodoh terkadang malah marah ya, saudara. Tetapi terkadang melakukan hal-hal yang bodoh, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita banyak mendengarkan nasihat.
terutama nasihat akan firman Tuhan, saudara. Karena dalam 2 Timotius 3 ayat ke-16, firman Tuhan itu berguna buat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, saudara. Firman Tuhan yang mengajarkan saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang berhikmat. Amin. Firman Tuhan juga yang menyatakan kesalahan apabila perkataan kita ataupun kelakuan kita salah. Roh Kudus yang akan mengingatkan. Firman Tuhan juga yang memperbaiki kelakuan kita. Mungkin kelakuan kita yang gak benar. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik kita dalam jalan-jalannya Tuhan. Sehingga kita berada dalam jalan-jalannya Tuhan. Amin. Siapa lagi yang disebut bodoh oleh Alkitab? Ayat selanjutnya, ayat 16 katakan apa, saudara? Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Artinya apa? Orang yang meluapkan sakit hatinya, yang marah, kecewa, ataupun tersinggung, itu adalah orang-orang yang bodoh menurut Alkitab. Tetapi orang yang mengabaikan cemooh, omongan-omongan gak penting, gak diladenin, itu yang disebut orang bijak, saudara. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada begitu banyak omongan-omongan yang gak perlu, yang sebetulnya gak perlu diladenin. Amin. Selanjutnya apa, saudara? Amsal 1 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang-orang yang menghina hikmat dan didikan adalah orang-orang yang bodoh. Tetapi orang yang takut akan Tuhan dikatakan adalah permulaan pengetahuan. Karena pada saat saudara takut akan Tuhan, saudara banyak terima pengetahuan. Karena firman Tuhan banyak mengajar saudara dalam setiap aspek kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau saudara pelajari dalam ayat Kisah Para Rasul yang tadi kita bacakan, itu pada ayat yang ke-25, Paulus mengatakan apa, saudara? Dikatakan, sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi seperti yang dinyatakan kepadaku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, solusi untuk kita mengalahkan badai kehidupan yang dikarenakan kebodohan, yaitu mempercayakan kepada Allah. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri, saudara. Marilah kita mempercayakan dan melakukannya. Karena kalau kita mempercayakan tapi kita tidak melakukannya, sama juga kita seperti orang-orang bodoh, saudara. Karena Paulus berkata kepada prajurit dan orang-orang di kapal bahwa tadi malam malaikat berdiri di sebelahnya mengatakan bahwa semuanya keadaan menjadi baik-baik saja. Dia katakan kepada orang-orang sekitar di kapal. Artinya apa? Dia melakukannya, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak hal-hal yang membuat kita bodoh karena kita tahu kebenaran tapi kita tidak melakukannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, keadaan rukun-rukun, tiba-tiba tertarik sama wanita lain, kemudian selingkuh. Itu yang disebut kebodohan, saudara. Karena jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, janganlah kita melakukan hal-hal yang bodoh. Karena hal-hal yang bodoh itu yang akan menyebabkan badai dalam kehidupan rumah tanggamu. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah belajar bagaimana kita dapat mengalahkan badai kehidupan yang diakibatkan karena kebodohan. Yang pertama, marilah kita menjadi orang yang bijak, yang mau mendengarkan nasihat. Bukan orang yang sok tahu, sok jago, atau sok pintar. Belajar untuk mendengarkan nasihat. Yang kedua, marilah kita menjadi orang-orang yang tidak cepat marah, tidak cepat tersinggung, yang tidak ngurusin omongan-omongan yang tidak perlu. Amin. Dan yang terakhir, jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang
mengerti firman Tuhan adalah kebenaran, dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pesan Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bodoh, sehingga kita terbebas dari badai kehidupan. Saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya, sehingga Dia punya suatu rancangan, sehingga kehidupan saudara dan saya menjadi kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang meraih janji-janji Tuhan, kehidupan yang boleh melihat kebaikan kemurahan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.